Entah saat itu jam berapa, Miftah ini tiba-tiba membangunkan Aji. Miftah ini bangunin Aji di situ. Cici, bangun Ci. Aji ini kan bangun. Kenapa Mif? Ada apa? Kamu dengar nggak? Kata si Miftah. Nah, secara bersamaan mereka berdua ini mendengar ada suara kuda yang sedang berjalan. Ketepak, 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 ketepak. Waktu itu Aji dan Miftah ini benar-benar ketakutan. Mereka ini cuma diem aja. Dan gak lama kemudian rombongan berkuda itu pun pergi entah kemana. Setelah dilihat oleh Aji dan Miftah, rombongan ini udah gak kelihatan. Jadi seperti hilang di telan gelapnya malam. Nah, setelah kejadian itu, Aji dan Miftah ini tetap berada di dalam tenda bersama dengan Yulia yang kondisinya ini masih dalam keadaan tertidur. Nah, ketika Aji dan Miftah ini memperhatikan Yulia, ada yang aneh dengan Yulia. Tiba-tiba Yulia ini seperti membuka matanya dengan lebar dan juga mulutnya ini terbuka seperti menganga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini dibagikan oleh rencang kita yang namanya Aji. Jadi Aji ini tidak menjelaskan kapan tepatnya kejadian ini terjadi. Jadi pada waktu itu Aji bersama dengan pacarnya yang bernama Yulia dan juga ketiga temannya yang bernama Yahya, Miftah, dan Tiwi ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Jadi singkat cerita, di pagi itu sekitar jam 8 mereka berlima ini sudah berada di base camp Cemoro Sewu. Nah, setelah mengurus semuanya, mereka mengurusi maksi, termasuk juga mengurus perlengkapan dan logistik. Akhirnya mereka berlima bersama dengan beberapa pendaki lain dari rombongan lain ini memulai pergerakan ke atas dari base camp. Nah, mereka ini jalan. Jadi selama perjalanan dari base camp sampai ke pos 2, singkat ceritanya, mereka berjalan ini sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada kendala apapun, tidak ada halangan apapun, sampai pada akhirnya ketika mereka tiba di pos 2, di sana mereka ini beristirahat cukup lama. Karena pada waktu itu salah satu dari mereka yang namanya Tiwi ini kakinya agak kram. Jadi mereka ini memutuskan untuk beristirahat agak lama di pos 2. Nah, singkat cerita, setelah hampir 1,5 jam ini mereka berada di pos 2, mereka istirahat itu, teman mereka si Tiwi ini terpaksa harus jalan turun, harus kembali menuju ke base camp karena dia ini kesulitan untuk jalan. Jadi untuk melanjutin perjalanan ke atas dia ini udah nggak mampu. Nah, waktu itu Tiwi ini sempat bilang kan sama teman-teman, ini kayaknya kok aku balik lagi aja ke base camp, karena kalau tak paksain ke atas ini bisa malah ngerepotin kalian semua. Nah, waktu itu Yahya ini yang akhirnya memutuskan untuk menemani Tiwi untuk kembali ke base camp. Jadi Yahya ini bilang, ya wis gini aja, aku tak nemenin Tiwi balik ke base camp, kalian bertiga tak tunggu di sana, terus kalian bertiga ini lanjut ke atas gak apa-apa, pokoknya aku yang nemenin Tiwi aja. Nah, Aji ini kan sempat bilang di situ. Jadi Aji ini ya bisa dikatakan leader lah dalam rombongan mereka. Aji ini bilang, ini nggak apa-apa ya Wi, kalau kita tiga lanjut, kita bertiga ini ke atas, ya nggak apa-apa, udah santai aja. Ntar aku sama Tiwi nungguin kalian bertiga di base camp, kami nginep di sana, jawab si Yahya. Nah, akhirnya si Aji, Yulia, dan Miftah ini melanjutkan perjalanan menuju ke atas. Sedangkan si Yahya sama Tiwi ini turunkan kembali menuju ke base camp. Nah, mereka ini jalan bertiga. Sampai di sekitaran jam 2:30 sore, Aji, Yulia, dan Miftah ini sampai di pos 3.
Nah, mereka ini memutuskan untuk istirahat di sana. Jadi pada waktu itu cuaca ini nampak mendung, jadi langit ini nampak gelap dan kabut ini udah turun dengan tipis. Nah, ketika mereka bertiga ini sedang istirahat di situ, ada sekitar 6 orang ini yang nampak turun. Jadi ada 6 orang ini yang turun, tapi ke-6 orang ini sepertinya orang yang baru saja melakukan satu tirakat di puncak Gunung Lawu. Karena bisa dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, itu tidak mencirikan sebagai seorang pendaki pada umumnya gitu loh. Jadi ke-6 orang ini, informasi dari Aji, ini cuma memakai ya pakaian putih-putih gitu, terus memakai udeng juga ikat kepala warna putih. Mereka ini turun dari atas. Kemudian setelah posisi mereka ini dekat dengan Aji, Yulia dan Miftah, salah satu dari ke-6 orang ini memandang ke arah Yulia dengan tatapan yang agak aneh. Nah, waktu itu Aji ini langsung tanya ke orang itu, karena dia ini merasa agak kurang nyaman dengan tatapan orang itu ke arah pacarnya. Jadi Aji ini tanya di situ, "Mohon maaf mas, ada apa ya?" Nah, orang ini pun menjawab, "Oh nggak ada apa-apa mas, hapunten. Ini kalian cuma bertiga." "Iya mas," jawab si Aji. "Oh ya sudah mas, hati-hati ya mas. Nggak ada apa-apa kok mas, hati-hati. Itu mbaknya dijagain ya." "Oh iya mas." Kemudian orang ini nampak langsung jalan turun, nyusulin rombongannya yang udah jalan duluan di depan. Nah, nggak begitu lama, mereka bertiga ini memutuskan untuk lanjut jalan, si Aji, Yulia, dan Miftah. Nah, ketika mereka ini baru akan jalan, tiba-tiba Yulia ini jerit di situ. Nah, waktu itu Aji ini kan langsung tanya ke pacarnya itu kan, "Loh, kamu ini kenapa yang?" "Itu loh yang, di balik bangunan itu ada sesuatu," kata Yulia. Jadi Yulia ini berkata sambil dia ini menunjuk ke satu bangunan seperti shelter yang ada di pos 3. Nah, kemudian setelah ditenangkan oleh si Aji dan Miftah, Yulia ini menjelaskan kalau di balik bangunan yang ada di pos 3 itu, yang seperti shelter, dia ini melihat ada sosok wanita ini, wanita parubaya, yang memakai kebaya ini berwarna hijau, dengan wajah yang cukup menakutkan. Jadi wajahnya ini pucat, dan menatap tajam ini ke arahnya Yulia. Nah, wanita ini nampak juga seperti pengakuan dari Yulia, wanita ini seperti melambaikan tangan ke arah Yulia. Jadi seolah-olah wanita itu mengajak Yulia untuk ikut bersama dia. Setelahnya nggak begitu lama, sosok ini pun hilang di balik kabut. Nah, waktu itu Aji dan Miftah ini masih terus menenangkan Yulia, dan secara perlahan Yulia pun mulai tenang. Nah, waktu itu sudah menunjukkan jam 4 sore, dan langit ini masih nampak mendung, kabut pun mulai menebal. Nah, waktu itu Miftah ini langsung tanya ke Yulia, "Ini gimana Yul? Udah bisa lanjut belum?" Yulia ini nampak mengangguk. Dan setelah itu mereka bertiga ini mulai berjalan menuju ke pos 4. Nah, ketika mereka ini jalan, di tengah-tengah jalan antara pos 3 dan pos 4, tiba-tiba Yulia ini muntah dan badannya ini nampak sangat lemes. Nah, Aji ini langsung ngelepasin tas yang dibawa oleh pacarnya itu si Yulia dan memberikannya ke Miftah. Aji ini bilang di situ ke Miftah, "Mif, ini tolong bawain carrier-nya Yulia. Aku tak gendong si Yulia," kata si Aji sama si Miftah kan. Nah, Miftah ini di situ menjawab, "Loh, apa nggak sebaiknya istirahat di sini aja dulu, Ci? Ini sambil nunggu kondisinya si Yulia agak baikan." Nah, Aji ini jawab, "Nggak Mif, kita harus tetap jalan. Kita harus tetap jalan untuk sampai ke pos 4. Pokoknya kita segera sampai di sana. Kalau bisa kita bablas nanti sampai di pos 5. Nah, waktu itu Aji ini nampak wajahnya seperti ketakutan. Dan belakangan hari, Miftah ini diceritain sama si Aji setelah mereka pulang ini, kenapa pada waktu itu Aji ini memutuskan untuk langsung jalan. Meskipun kondisi Yulia seperti itu dan wajahnya Aji ini nampak ketakutan. Jadi pada waktu itu, Aji ini melihat ke belakang. Jadi di belakang mereka ini ada sosok wanita parubaya yang memang mengenakan kebaya ini berwarna hijau. Jadi wanita ini seperti mengikuti perjalanan mereka. Dan nampak samar-samar wanita itu berdiri di samping dari sebuah pohon yang cukup besar. Jadi wanita ini berdiri menatap ke arah mereka. Kemudian setelah di situ Miftah ini mencoba untuk bicara sama Aji kalau apa enggak di sini dulu nunggu kondisi dari Yulia ini agak baikan. Aji ini tetap ngotot, enggak, kita harus jalan aja. Nah, kemudian akhirnya mereka ini berjalan kan. Di sini Aji ini berusaha untuk menepiskan ketakutannya dan benar-benar dia ini mengerahkan semua kekuatannya untuk menggendong Yulia. Nah, mereka ini jalan. Nah, singkat cerita, sekitar masuk waktu maghrib, mereka bertiga ini udah sampai di pos 4. Jadi,
waktu mereka sampai di pos 4 ini, Aji ini udah nampak sangat kelelahan. Di situ Aji ini bilang sama si Miftah, ayo Mif, kita jalan lagi aja. Udah kita nggak usah berhenti di sini. Bentar lagi paling kita sampai di pos 5, paling 20 sampai 30 menitan lah. Nah, si Miftah ini menjawab di situ, wes ini Ci, biar si Yulia gantian tak gendong aku. Kamu ini udah kelihatan capek. Udah nggak usah, ayo jalan lagi aja. Kamu bawa tasnya Yulia aja, biar dia tak gendong aku. Nah, akhirnya setelah berdiskusi kecil, mereka pun lanjut jalan. Di pos 4 itu mereka kembali berjalan. Nah, singkat cerita, di sekitaran jam 7 malam, mereka bertiga ini udah sampai di pos 5. Nah, ketika mereka tiba di pos 5, banyak pendaki lain ini yang langsung nolongin mereka. Karena memang mereka bertiga ini nampak sangat kelelahan, dan nampak Aji ini sampai di pos 5, ini nampak masih gendong si Yulia. Jadi para pendaki lain ini langsung nolongin mereka. Jadi ada yang langsung mendirikan tenda punya mereka, ada pula yang bantu mereka untuk menyiapkan makanan. Nah, nggak lama kemudian, ada salah satu pendaki, belakangan ini diketahui namanya Ipul. Jadi pendaki ini namanya Ipul. Nah, dia ini bilang langsung di situ sama Aji sama Miftah, Mas, rombongan kalian ini ada yang ngikutin. Sosok itu ikut sampai ke sini. Yang penting yaitu mbaknya dijaga ya. Insya Allah nanti saya temenin di sini, kata si Ipul. Nah, waktu itu Aji ini langsung paham dengan apa yang dimaksud oleh pendaki yang bernama Ipul itu. Singkat cerita, Aji, Miftah, dan beberapa pendaki yang ada di sana ini berjaga-jaga di depan tendanya Yulia. Jadi ketika mereka jaga, awalnya semua ini nampak normal, nggak ada keanehan sama sekali. Sampai pada akhirnya, mereka semua yang ada di situ mendengar ada suara wanita yang bersenandung tembang Jawa. Awalnya mereka mengira kalau itu suara dari handphone salah satu pendaki yang ada di pos 5. Tapi setelah ditelusuri, ternyata itu bukan suara yang berasal dari handphone. Nah, semakin lama suara itu semakin menjauh, tapi masih dapat didengarkan. Jadi di situ ada sekitar 8 orang pendaki. Ini semuanya mendengar suara dari wanita yang sedang seperti bersenandung tembang Jawa. Kemudian di tengah-tengah kondisi seperti itu, Ipul ini kan langsung bilang sama Aji, coba Mas, jenengan ke dalam. Itu Mbak Yulia dilihat kondisinya gimana. Nah, Aji ini langsung jalan. Dia masuk ke dalam tenda untuk melihat keadaan Yulia. Nah, nampak Yulia ini di dalam tenda masih tertidur. Dan ketika Aji berada di dalam tenda, dia ini merasa kalau suara senandung yang dari tadi mereka ini dengar, ini asalnya dari arah belakang tenda. Aji ini coba mendengarkan dengan seksama. Nah, waktu itu Aji ini benar-benar yakin kalau suara ini asalnya dari belakang tendanya Yulia. Kemudian Aji ini kan keluar. Dia ini langsung ngasih tahu ke teman-teman yang lain kalau suara ini berasal dari belakang tenda. Nah, mereka semua akhirnya jalan ke belakang tenda untuk ngecek. Nah, ketika mereka semua sudah berada di belakang tenda, mereka semua ini melihat di situ ada sosok wanita berkebaya hijau. Posisinya sedang duduk ini layaknya seorang sinden. Jadi wanita ini duduk membelakangi tenda sembari bersenandung. Nah, mereka semua ini nampak ketakutan, kecuali Ipul. Kemudian Ipul ini mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Entah apa yang dia ini katakan. Jadi Ipul ini jalan mendekati sosok itu. Dan akhirnya sosok wanita itu pun pergi. Dan setelah sosok wanita itu pergi, situasi ini nampak normal kembali. Di situ Ipul ini sempat bilang sama teman-teman yang lain, udah, nggak apa-apa. Ya biasa namanya aja di gunung, kadang ada gangguan-gangguan seperti itu. Itu jin yang menyerupai, ya seperti sosok sinden. Udah kalian nggak usah takut, udah biasa aja. Nah, setelah kejadian itu, satu dari persatu mereka ini mulai kembali ke tendanya masing-masing. Jadi satu persatu dari mereka ini mulai masuk ke dalam tendanya masing-masing. Jadi yang tersisa di situ, yang ada di depan tendanya Yulia, ini cuma si Aji, Miftah, dan Ipul. Nah, waktu itu suasana hening. Jadi suasana ini benar-benar gelap karena mendung ini belum juga pergi sejak siang tadi. Nah, kemudian di situ Ipul ini bilang sama Aji sama Miftah, Mas, insya Allah semuanya baik-baik aja. Yang penting jangan putus doa ya Mas. Jadi kalau Masnya mau istirahat, ya istirahat aja nggak apa-apa. Nah, Aji ini menjawab, oke Mas, matur suwun Mas, terima kasih. Saya tak tidur di sini aja lah Mas, jagain Yulia, takutnya nanti ada apa-apa sama Yulia. Nah, akhirnya Aji dan Miftah ini tidur di depan tenda Yulia ini beralaskan matras, sedangkan Ipul ini jalan. Dia kembali ke tendanya, dia masuk ke dalam tendanya. Nah, singkat cerita,
Entah saat itu jam berapa, Miftah ini tiba-tiba membangunkan Aji. Miftah ini bangunin Aji di situ. Cici, bangun Ci. Aji ini kan bangun. Kenapa Mif? Ada apa? Kamu dengar nggak? Kata si Miftah. Nah, secara bersamaan mereka berdua ini mendengar ada suara kuda yang sedang berjalan. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Nah, awalnya mereka ini cuma mendengar suaranya aja. Tapi lama-kelamaan dari kejauhan ini nampak Aji dan Miftah ini melihat ada banyak sekali kuda yang berjalan menuju ke arah tenda mereka. Nah, karena mereka berdua ini cukup ketakutan, akhirnya mereka berdua ini masuk ke dalam tendanya Yulia. Nah, saat itu Aji ini memang sengaja tidak menutup pintu tenda karena dia ini penasaran. Dia ingin tahu, dia ingin melihat sebenarnya siapa rombongan yang sebentar lagi ini akan lewat. Nah, gak lama setelah itu puluhan kuda ini berhenti persis di depan tendanya mereka. Nah, Aji ini melihat kalau puluhan kuda itu ditunggangi oleh serombongan pasukan berpakaian seperti prajurit dari zaman kerajaan kuno. Nah, yang berada di posisi paling belakang dari pasukan kuda itu nampak dia ini seperti seseorang ratu. Jadi dia ini nampak seperti seorang ratu yang duduk di sebuah kereta kencana yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Nah, waktu itu Aji dan Miftah ini benar-benar ketakutan. Mereka ini cuma diem aja. Dan gak lama kemudian rombongan berkuda itu pun pergi entah kemana. Setelah dilihat oleh Aji dan Miftah, rombongan ini udah gak kelihatan. Jadi seperti hilang di telan gelapnya malam. Nah, setelah kejadian itu, Aji dan Miftah ini tetap berada di dalam tenda bersama dengan Yulia yang kondisinya ini masih dalam keadaan tertidur. Nah, ketika Aji dan Miftah ini memperhatikan Yulia, ada yang aneh dengan Yulia. Jadi awalnya Yulia ini nampak tertidur seperti biasa. Tiba-tiba Yulia ini seperti membuka matanya dengan lebar dan juga mulutnya ini terbuka seperti menganga. Posisinya ini seperti biasa tidur, tapi mata dan mulutnya ini seperti terbuka dengan lebar. Nah, waktu itu Aji ini langsung panik. Dia ini langsung bilang sama Miftah, Miftah, jagain Yulia ya, aku tak bilang sama Mas Ipul di tenda sebelah. Aji ini panik, dia langsung lari menuju tendanya Ipul. Nah, gak lama kemudian Ipul ini terbangun dan langsung menuju tendanya Yulia. Setelah itu entah apa yang dilakukan oleh Ipul, sampai pada akhirnya Yulia ini pun tersadar. Jadi Yulia ini kemudian duduk dan langsung meminta minum kepada Aji. Nah, setelah Yulia minum, keanehan ini terjadi lagi. Jadi keanehan ini seperti dialami oleh Yulia. Entah apa yang ada di pikiran Yulia pada waktu itu, tiba-tiba Yulia ini meminta untuk segera melakukan samit di waktu itu juga. Nah, jelas di situ Aji, Miftah, dan Ipul ini kan nggak mengizinkan Yulia untuk melakukan samit di waktu itu, karena waktu itu masih dini hari. Nah, tiba-tiba Yulia ini malah berontak dan seperti memaksa untuk samit saat itu juga. Jadi Yulia ini bertingkah seperti orang yang sedang kesurupan dan meronta-ronta ini berteriak. Dan suaranya ini berubah, bukan suaranya dari Yulia. Dan dia ini juga berusaha untuk menyerang Ipul pada waktu itu. Nah, waktu itu Yulia ini sambil berkata, Ayo dah muncak. Acara ini wis telat. Aku harap dibek mantu Mbak Doro Putri. Ayo dah muncak. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki Ipul ini langsung pada waktu itu berusaha untuk menenangkan Yulia yang sedang mengamuk. Jadi hampir semua pendaki pada akhirnya yang ada di sana ini berdatangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, alhamdulillahnya Ipul ini bisa menangani Yulia hingga akhirnya Yulia ini kembali tertidur. Jadi Yulia ini seperti pada akhirnya nggak sadarkan diri kembali. Nah, Aji dan Miftah ini bingung dengan apa yang tadi ini sempat dikatakan oleh Yulia. Cepat ke puncak. Aku ini udah ditunggu sama Doro Putri. Aku ini mau dijadiin mantu. Nah, Aji ini kan di situ langsung nanya ke Ipul apa yang dimaksud dengan perkataan Yulia. Nah, Ipul ini dengan raut mukanya yang cemas, ini cuma menjawab di situ. Ya gimana ya Mas, pokoknya kita semua jangan berhenti berdoa lah. Mohon pertolongan kepada Allah. Cuma seperti itu jawaban Ipul. Setelahnya, semua pendaki ini kembali ke tendanya masing-masing yang tadi nampak berkerumun. Aji dan Miftah ini masuk ke dalam tendanya Yulia untuk menemani tidur. Karena Aji ini merasa khawatir, dia ini bilang sama Miftah, Mif, aku temenin tidur lah di dalam tendanya Yulia. Kalau toh nanti Yulia ngamuk lagi kan ada kamu di situ. Nah, sedangkan Ipul ini balik lagi ke tendanya sendiri. Waktu berjalan, mereka ini akhirnya tertidur, si Aji dan Miftah. Singkat cerita, pagi pun datang. Dan ketika Aji dan Miftah terbangun, mereka ini tersadar kalau Yulia ini udah nggak ada di dalam tenda. Mereka ini langsung panik dan segera keluar dari tenda. Nah, ketika mereka berdua ini keluar dari tenda, Aji ini langsung berucap, Alhamdulillah,
Tak kirain kamu hilang yang. Ternyata Yulia ini udah ada di luar tenda. Di situ Yulia ini menjawab, hilang? Enggak lah. Kalian berdua itu tidurnya pules, jadi aku nggak tega buat bangunin kalian. Alhamdulillah, syukur kalau gitu, kata si Miftah. Sekarang kamu udah lebih baik kan, Yul? Nah, Yulia ini menjawab dengan raut muka ini yang agak seperti heran. Loh, lah emang aku kenapa? Kok aku lebih baik? Emang aku kenapa? Nah, waktu itu Aji ini langsung motong pembicaraan si Yulia dan Miftah. Enggak yang, enggak kenapa-kenapa, ini biasa si Miftah. Itu cuma kamu tidurnya kok kelihatan pulas, kamu kecapean ya, kata si Aji. Untuk memotong pembicaraan antara Miftah dan Yulia pada waktu itu. Jadi kondisinya, Aji dan Miftah ini akhirnya nggak menceritakan apa yang terjadi semalam dengan Yulia. Karena mereka berdua ini khawatir kalau Yulia ini nanti jadi kepikiran. Nah, nggak lama kemudian, dari kejauhan ini terdengar suara Ipul yang menyapa mereka. Kemudian Ipul ini ngajak si Aji dan Miftah ini bicara, dan mereka bertiga ini akhirnya bicara. Kondisinya ini agak menjauh dari si Yulia. Jadi Ipul ini bilang sama Aji sama Miftah, Mas, ini tak saranin, kalian ini nggak usah samit, nggak usah muncak. Karena melihat kondisi Yulia ini semalam, ya kayak gitu. Nah, ketika mereka bertiga ini sedang bicara, tiba-tiba Yulia ini udah ada di belakang mereka. Nah, Yulia ini bilang sama mereka, tanya kan, emang semalam aku ini kenapa? Nah, mereka bertiga ini menjawab serempak, nggak apa-apa. Sampai pada akhirnya, Yulia ini memaksa untuk tetap samit waktu itu. Nah, kondisinya Aji dan Miftah ini kan bingung. Akan tetapi karena Yulia ini nampak terus memaksa, ayo samit, ayo muncak. Akhirnya mereka berdua ini nurut. Mereka ini samit dengan rombongan Ipul dan para pendaki lain. Si Aji dan Miftah ini pun bilang sama Ipul di situ kan, Mas Ipul tolong, kami minta tolong ya, pokoknya kami dikawal lah. Nah, Ipul ini waktu itu nggak menjawab. Ipul ini cuma mengangguk aja. Ya sudah, yang penting jangan putus doa, kata Ipul. Nah, singkat cerita, di sekitaran jam 7 pagi, mereka semua ini jalan kan untuk menuju ke puncak. Jadi mereka semua ini jalan, awalnya menuju ke Sendang Derajat. Kemudian dari Sendang Derajat ini dilanjutkan ke Hargotalem, dan setelah dari Hargotalem mereka ini langsung menuju ke puncak. Nah, singkat cerita mereka tiba di puncak di Hargotumilah ini sekitaran jam 9 lebih 15 menit. Ketika sampai di sana, mereka ini langsung menikmati pemandangan yang ada di Hargotumilah. Mereka seperti biasa foto-foto dan lain sebagainya. Jadi semua ini nampak baik-baik aja. Sampai di sekitaran jam 10 siang, mereka semua ini memutuskan untuk turun. Nah, ketika mereka akan turun, tiba-tiba Aji dan Miftah ini kehilangan Yulia secara tiba-tiba. Jadi sebenarnya pengakuan dari Aji waktu itu, mereka bertiga ini tidak pernah terpisah sejak dari tempat camp. Aji, Yulia, Miftah ini sama sekali tidak pernah terpisah ketika mereka jalan dari tempat camp sampai ke puncak. Tapi ketika mereka berdua, si Aji dan si Miftah ini akan mengajak Yulia untuk turun, tiba-tiba Yulia ini mendadak hilang. Jadi hilang ini secara misterius. Nah, kondisinya ini benar-benar aneh. Padahal posisinya Yulia ini dekat sekali di belakang mereka berdua. Nah, waktu itu Aji dan Miftah ini mulai panik. Karena mereka ini menyadari kalau Yulia ini udah nggak ada di dekat mereka. Jadi mereka ini langsung menemui Ipul. Waktu itu Ipul ini tanya di situ, kenapa Mas? Aji ini menjawab, Yulia Mas, Yulia kok tiba-tiba nggak ada, hilang Mas. Padahal sejak sampai puncak ini Yulia selalu di dekat kami berdua. Nah, waktu itu Ipul ini coba menenangkan mereka. Ipul ini cuma menjawab, mungkin ya Mbak Yulia ini terbawa sama rombongan lain Mas. Ayo jangan panik Mas, kita cari dulu aja. Nah, Aji, Miftah, Ipul ini mencari keberadaan Yulia. Mereka ini juga meminta bantuan sama pendaki yang ada di puncak. Tapi setelah dicari, Yulia ini tidak kunjung ditemukan. Nah, saat itu matahari ini udah makin meninggi dan terpaksa mereka ini kan harus turun. Nah, ketika sampai di Hargotalem, mereka ini kembali mencari keberadaan Yulia, tapi hasilnya ini sama, nihil. Yulia ini tetap nggak bisa ditemukan. Nah, waktu itu Ipul ini langsung bilangan sama Aji di situ, gini aja wes Mas, lebih baik kita kembali dulu ke tempat camp Mas. Tapi Yulia belum ketemu Mas, jawab si Aji. Nggak gitu Mas, yang tenang Mas, kita coba hubungi pihak base camp dari tempat camp untuk meminta bantuan. Mas Aji bawa HT nggak? Bawa Mas, saya bawa HT. HT-nya ada di tenda di tempat camp. Lah iya kan ada di tempat camp, ayo kita ke sana dulu. Nah, akhirnya Aji, Miftah dan Ipul ini segera turun untuk ke area camp. Nah, singkat cerita sesampainya di sana, Ipul ini segera mengontak pihak base camp untuk meminta bantuan. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu ada respon dari pihak base camp secara langsung. Alhamdulillahnya. Nah, pihak base camp ini pun langsung naik saat itu juga. Ya sudah Mas, ditunggu di sana. Kami ini langsung naik.
kata pihak basecamp. Nah, selama menunggu pihak basecamp ini datang, mereka ini nggak hanya diam, tapi mereka dibantu dengan pendaki lain ini tetap melakukan pencarian terhadap Yulia. Dari siang sampai sore, bahkan sampai malam, hasilnya tetap nihil. Nah, singkat cerita, di sekitaran jam setengah 8 malam, pihak basecamp ini akhirnya datang. Jadi waktu itu ada sekitar 6 orang yang datang. Nah, tanpa basa-basi, mereka bertiga, si Aji, si Miftah, si Ipul ini dibantu oleh pihak basecamp segera melakukan pencarian di malam itu juga. Nah, mereka ini mulai menyisir sekitaran pos 5. Dilanjutkan ini jalan untuk menuju ke Sendang Derajat, bahkan mereka ini sampai di puncak. Tapi tetap aja Yulia ini nggak ditemukan. Nah, kondisinya Aji ini udah sangat khawatir, karena pacarnya itu kan belum juga ditemukan. Nah, karena kekurangan orang dalam pencarian pada waktu itu, akhirnya pihak basecamp yang berada di pos 5 ini mencoba menghubungi pihak basecamp yang ada di bawah untuk meminta bantuan. Dan saat itu sudah masuk ke larut malam. Mereka semua ini akhirnya memutuskan untuk istirahat dan akan melakukan pencarian kembali di keesokan harinya. Nah, waktu berjalan sekitar jam 1 dini hari, ketika yang lain ini udah tertidur, Aji dan salah satu petugas basecamp ini masih terjaga. Nah, waktu itu salah satu petugas basecamp ini nanya sama si Aji, "Mas, awalnya ini gimana Mas? Kok bisa temannya Mas ini bisa terpisah terus hilang?" Nah, di situ Aji ini menjelaskan apa yang terjadi dengan mereka. Dari awal pendakian sampai akhirnya Yulia ini dinyatakan hilang, Aji ini berusaha ceritakan semuanya secara detail. Bahkan Aji ini sempat menceritakan sosok wanita berkebaya hijau yang sempat dilihat oleh Yulia. Nah, ketika Aji cerita sosok itu, petugas basecamp ini yang tadinya biasa aja, raut mukanya ini biasa aja, ini tiba-tiba nampak seperti agak kaget. Dan raut wajahnya ini berubah agak pucat. Nah, di situ Aji ini kan langsung tanya, "Kenapa Mas? Masnya tahu ya tentang sosok itu?" Nah, kemudian dengan sedikit berbisik, petugas basecamp ini menjelaskan sama si Aji, "Mas, di sini ya Mas, kalau pendaki yang hilang itu memang rata-rata sebelumnya mereka itu sempat melihat sosok wanita berkebaya hijau itu." "Ah, masa Mas?" "Iya Mas, saya juga masih baru di sini. Saya juga dengar-dengar kayak gitu." "Nah terus Mas, pacar saya ini masih mungkin ditemukan nggak?" Nah, petugas ini cuma menjawab waktu itu, "Ya saya nggak bisa berjanji Mas, insya Allah Mas. Sebenarnya ya saya ini nggak berani jamin. Karena ya memang ada yang bisa ditemukan kembali, ada juga yang sampai sekarang yang nggak ditemukan sama sekali. Sebaiknya Masnya ini berdoa aja, dan kita semuanya sama-sama berusaha untuk mencari Mbak Yulia. Ya udah Mas, biar besok pencariannya maksimal, mendingan sekarang kita istirahat dulu aja." Nah, lalu petugas basecamp ini menuju ke bivaknya, bivak darurat yang dipasang di situ, sedangkan Aji ini masih berada di depan api unggun, di mana yang lain ini sudah tertidur. Jadi Aji ini kondisinya benar-benar nggak bisa tidur. Nah, ketika Aji melihat jam tangan, saat itu udah menunjukkan jam 3 dini hari. Aji ini nampak merenung di situ, mikirin apa yang harus dia ini katakan kepada orang tua Yulia, kalau Yulia ini memang nggak bisa ditemukan. Nah, ketika sedang dalam kondisi seperti itu, Aji ini lagi diem. Tiba-tiba dari kejauhan, Aji ini melihat, awalnya samar-samar, dia ini melihat ada sosok pacarnya itu, si Yulia, ini berdiri. Jadi Yulia ini berdiri, seperti melambaikan tangan ke arahnya Aji. Jadi jaraknya ini agak jauh. Nah, setelahnya Aji ini kan langsung nyoba untuk deketin Yulia. Nah, baru beberapa langkah Aji ini jalan. Tiba-tiba ada tangan yang megang bahu si Aji ini dari belakang. Ketika dilihat ke belakang, ternyata itu adalah Ipul. Ipul ini bilang di situ, "Jangan Mas." "Loh, lah kenapa Mas? Itu kan Yulia." "Coba jenengan perhatikan baik-baik," kata si Ipul. Nah, setelah benar-benar diperhatikan oleh Aji, ternyata itu bukan Yulia. Tapi waktu itu ini entah sosok apa. Jadi sosok ini seperti menyerupai kepulan asap berwarna hitam. Dan nampak dari kepalanya ini mengeluarkan tanduk. Nah, kemudian di situ Ipul ini berusaha meyakinkan Aji, "Udah Mas, jangan ke sana. Itu bukan Yulia. Itu jin." Nah, Aji ini kan di situ kondisinya benar-benar kaget. Jadi Aji ini benar-benar melihat waktu itu. Awalnya ini Yulia, setelah diamati oleh Aji ternyata itu bukan sosok Yulia, bukan sosok pacarnya. Nah, kemudian di situ Aji dan Ipul ini kan berbicara empat mata. Waktu itu Ipul ini menyuruh Aji untuk bersabar. Aji ini disuruh untuk ikhlas. Karena Ipul ini bilang waktu itu, Yulia ini sulit untuk kembali. Tapi waktu itu Aji ini bersikeras kalau Yulia ini pasti bisa ditemukan. Nah, Ipul ini bilang ke Aji,
sebenarnya yo saya berat mas bicara ini sama jenengan, tapi ya saya harus bilang, ya semoga saja penerawangan saya itu salah mas, semoga saja Mbak Yulia ini masih bisa ditemukan. Iya mas, pasti bisa mas, pacarku ini masih bisa ditemukan, pasti Yulia ini pasti ditemukan, kata si Aji. Oh ya wes mas kalau gitu, semoga saja penerawangan saya salah, kata si Ipul. Saya tetap akan ikut nyari keberadaan Yulia mas, dan semoga ya Mbak Yulia ini bisa ditemukan. Yang sabar ya mas. Nah waktu pun berjalan, singkat cerita pagi ini datang. Aji ini kondisinya nggak tidur sama sekali. Nah di sekitaran jam 7 pagi, setelah mereka ini semua bangun, mereka ini sarapan, dan bantuan dari basecamp ini datang lagi, bantuan susulan. Saat itu teman Aji yang namanya Yahya, yang di awal pendakian ini turun karena menemani Tiwi yang kakinya ini sempat sakit itu, Yahya ini ikut ke atas waktu itu nyusul dengan orang-orang yang dari basecamp bantuan susulan. Jadi cuma Yahya yang ikut, sedangkan Tiwi ini nggak bisa ikut karena informasi dari Yahya kakinya ini bengkak. Jadi dia ini belum sembuh dan nggak bisa untuk ikut ke atas sore. Nah setelah bersiap-siap di sekitaran jam setengah 9 pagi, tim ini sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok ini untuk fokus di jalur Cemoro Sewu, dan satu kelompok lagi ini ditugaskan untuk menyisir jalur pendakian lewat Cemoro Kandang, karena ditakutkan kalau Yulia ini jalan turun melalui jalur Cemoro Kandang. Nah setelahnya mereka ini mulai pencarian itu. Singkat cerita, setelah dicari dari pagi sampai sore, Yulia tetap nggak bisa ditemukan. Nah akhirnya malam ini datang, semua ini kembali berkumpul. Nah waktu itu ketua tim dari basecamp ini memutuskan untuk melakukan pencarian ini di malam itu juga, karena menurut dari ketua basecamp ini, pencarian memang harus segera dilanjutkan karena mengingat kondisinya ini agak nggak stabil cuacanya, jadi udah mendung. Nah akhirnya setelah cukup istirahat ini sekitaran jam 10 malam, pencarian pun kembali dimulai, pencarian Yulia ini jam 10 malam. Nah ketika melakukan pencarian, lagi-lagi Aji ini sempat melihat kalau Yulia ini ada di hadapannya dengan jarak yang agak jauh. Jadi Yulia ini sama seperti malam sebelumnya, seperti melambaikan tangan, dan setelahnya seperti ngajak Aji ini untuk ikut sama dia. Nah Aji sendiri ini nggak tahu apakah itu benar-benar Yulia atau hanya halusinasinya saja. Nah waktu itu lagi-lagi Ipul ini mengingatkan kalau itu bukan Yulia, tapi itu jin jahat yang berusaha ingin menyesatkan Aji. Nah Aji ini pun nurut sama Ipul. Ipul ini bilang sama Aji, udah mas Aji ini yang sabar, berdoa, fokus mas, ini minum air putih. Aji ini disuruh minum air putih sama si Ipul. Aji ini pun minum. Nah akhirnya pencarian ini kembali dilanjutkan. Singkat cerita, setelah dicari semalam suntuk, hasilnya tetap nihil. Bahkan petunjuk yang mengarah kepada Yulia pun nggak ditemukan sama sekali. Nah akhirnya di hari kedua, pencarian pun dihentikan untuk sementara, dan mereka semua memutuskan untuk turun menuju ke base camp. Mereka semua ini turun. Nah singkat cerita, ketika sampai di base camp, teman-teman dari base camp ini kembali membentuk tim untuk melakukan pencarian Yulia. Tapi Miftah dan Yahya ini tidak ikut dalam pencarian kali ini karena kondisi mereka ini drop, mereka ini sudah sangat kelelahan. Yang ikut ini cuma Aji dan Ipul. Nah pencarian ini kembali dilakukan. Singkat cerita, setelah dilakukan pencarian selama 3 hari 2 malam, tetap saja Yulia ini nggak bisa ditemukan. Nah saat itu semua orang tua dari mereka ini sudah berada di base camp, mereka ini semuanya datang, dan dengan berat hati Aji ini meminta maaf kepada orang tua Yulia karena dia ini merasa gagal untuk menjaga Yulia dengan baik. Jadi orang tua Yulia pada waktu itu memang menyesalkan apa yang terjadi dengan anaknya, tapi kedua orang tua Yulia ini mereka tidak menghakimi Aji karena mereka sadar betul kalau ini adalah sebuah tragedi, sebuah kecelakaan, bukan sesuatu yang disengaja. Jadi kedua orang tua Yulia ini, mereka ini yakin kalau Aji ini sudah menjaga Yulia ini dengan baik. Tapi yang namanya kecelakaan ya bisa saja memang terjadi. Nah, sekedar untuk informasi rencang semua, padahal sebenarnya beberapa bulan lagi Aji dan Yulia ini sudah merencanakan untuk bertunangan. Tapi keadaan berkata lain. Nah setelah itu pencarian ini masih terus dilakukan. Tapi setelah hampir 10 hari dilakukan pencarian, Yulia tetap tidak bisa ditemukan, dan sampai cerita ini dibagikan, baik Yulia ataupun jasadnya tetap tidak ditemukan. Nah rencang semua, kadang kejadian mistis dan hal gaib memang sulit untuk dicerna dengan logika. Dan benar atau tidaknya
Yulia ini hilang karena dibawa masuk ke dimensi lain oleh energi jahat yang menghuni Gunung Lawu, kami berlepas diri dari itu. Wallahu alam. Nah, di sini saya mohon kepada rencang semua, marilah kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada saudari kita Yulia, dan mari kita doakan sama-sama agar Yulia berada di tempat yang layak. Amin ya rabbal alamin. Itulah cerita yang dibagikan oleh Mas Aji, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.